Masih di Breaking News pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan kita akan memantau kembali arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Syahreza Zanski di Stasiun Senen dan Indra Setiabudi di Gerbang Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Kita ke Reza terlebih dahulu. Reza, seperti apa Stasiun Senen saat ini? Apakah sudah ada kembali penumpukan para pemudik yang akan baru saja tiba di Jakarta? Reza, silakan. Ya baik Bayu dan juga pemirsa, terkait situasi arus balik Lebaran 2024 di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau masih begitu normal daripada aktivitas ataupun kepadatan dari masyarakat baik yang akan melakukan mudik ataupun baru saja datang di stasiun tempat saya melaporkan pada Selasa pagi ini. Dan bisa Anda lihat di layar kaca bahwa untuk di area keberangkatan saja ataupun area yang biasa dijadikan untuk menunggu ini tampak begitu sepi, menyisakan berbagai bangku yang tidak diduduki oleh para masyarakat mau yang berangkat ataupun yang mudik. Sementara untuk di sisi titik kumpul untuk keberangkatan ataupun kedatangan stasiun Pasar Senen ini terpantau tidak begitu dipadati oleh sejumlah kendaraan. Artinya kendaraan masih bisa melakukan drop off maupun penjemputan dan tidak mengular kendaraan baik itu sampai keluar area stasiun Pasar Senen. Dan berbicara mengenai data, pemirsa, hingga saat ini kami masih belum menerima informasi dari PT KAI Daob 1 Jakarta. Namun jika melihat dari data pada Senin kemarin bahwasanya ada sekitar 48.000 orang yang tiba ataupun diturunkan di KAI Daob 1 Jakarta, termasuk 18.000 orang yang diturunkan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Angka ini jelas tentatif pemirsa, mengingat PT KAI masih menjual 145.000 tiket semasa masa angkut Lebaran hingga 21 April nanti. Namun untuk situasinya bahwasanya ada promo menarik dari PT KAI bahwasanya nanti masyarakat bisa mengincar 145.000 tiket dan diperjualbelikan untuk keberangkatan di Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir yang tersedia sebanyak 145.000 tiket, dan ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat hingga 21 April yang nantinya akan ditujukan ke berbagai kota seperti Surabaya, Jogja, Solo, dan Malang. Dan jika hari ini terjadi kepadatan, pemirsa dan juga Bayu, bahwasanya PT KAI menghimbau agar masyarakat tidak diperkenankan untuk drop off ataupun menjemput di area stasiun, sehingga ini tidak mengganggu mobilitas ataupun akses daripada masyarakat baik itu yang akan melakukan keberangkatan ataupun kedatangan di Stasiun Pasar Senen di Selasa hari ini. Sementara itu Bayu yang bisa dilaporkan. Baik Reza, terima kasih, dan berikutnya kita akan pantau Cikatama, ada rekan Indra di sana. Indra, seperti apa? Masih ramaikah di sana? Indra, silakan dengan laporannya. Ya Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat saat ini sudah terpantau ramai, cukup lancar. Yang mana kalau kita bandingkan dengan pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 15 April 2024, yang mana tepatnya menjadi puncak arus balik 2024 ini, menyebabkan gerbang tol Cikampek utama ini mengalami kepadatan yang cukup signifikan, yakni mengular hingga 23 km. Dan diperlu ketahui juga terpantau kepadatan mengular mencapai 30 meter ini dari kilometer 70 tepatnya di gerbang tol Cikatama, Jawa Barat sampai kilometer 47. Hal ini dikarenakan memang volume yang cukup tinggi, Bayu dan juga pemirsa. Dan kami juga dapat mendapatkan info data yang terkini dan kami terima dari pagi hari kemarin hingga saat ini mencapai 180.000 pemudik yang bertolak dari kampung halamannya masuk menuju Jakarta melintasi gerbang tol Cikatama, maksud kami Cikatama, Jawa Barat. Dan yang mana ini mengalami yang cukup signifikan, Bayu, yang kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2023 ini, untuk puncak arus balik 2020 ini mengalami kenaikan sebesar 18%. Dan terkait skema yang dilakukan untuk mengurai sehingga terjadinya kelancaran area jalan gerbang tol Cikatama, Jawa Barat ini, dikarenakan pihak kepolisian melakukan berbagai skema, yang mana perlu ketahui para kepolisian melakukan skema sistem one way dari kilometer 442 ruas tol Semarang Solo sampai gerbang tol Cikatama kilometer 70, dilanjutkan rekayasa tiga lajur dari gerbang tol Cikatama sampai kilometer 47. Dan ini semua rekayasa ini masih berlaku hingga saat ini, hingga pukul terakhir berlaku. Skema ini berlaku hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti malam, Bayu.
Dan kemarin juga pada puncak arus balik 2024 ini Menhub Budi Karya Sumadi juga beserta Jasa Marga dan juga Kapolri maupun juga Panglima dan Menko PMK meninjau langsung lokasi di mana puncak arus balik 2024 ini, yang menyatakan bahwasannya untuk masyarakat yang melakukan kilas balik ini untuk memilih hari yang lainnya untuk menghindari kemacetan kepadatan di alur Cikatama Jawa Barat ini. Dan bagi Anda yang akan hendak mudik pada periode 17 hingga 19 April 2024, Jasa Marga akan mengenakan diskon tarif tol sebesar 20%, yang mana nanti ini bagi masyarakat akan bertolak dari kampung halaman menuju Jakarta ini akan mendapat diskon tarif tol sebesar 20%. Dan selain itu juga kami menghimbau Bayu dan juga pemirsa, bagi Anda yang akan masih melakukan kegiatan arus balik 2024, pastikan keterisian BBM yang sangat penting Bayu ini harus cukup, dan pastikan e-tol Anda tercukupi juga agar tidak menghambat selama proses berlangsung. Dan bagi Anda juga yang sedang merasa kelelahan, Anda bisa beristirahat di rest area yang telah disediakan di kilometer 62 hingga 52. Sementara itu dapat kami sampaikan Bayu. Baik, imbauan-imbauan yang menjadi catatan bagi saudara-saudara kita yang masih melakukan perjalanan arus balik. Terima kasih banyak Indra Setiabudi dari Cikatama, dan sebelumnya ada rekan Reza dari Stasiun Senen. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Jaga kesehatan, jaga semangat, selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, antrian kendaraan masih terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan didominasi oleh roda 4. Kondisi Pelabuhan Bakauheni, Lampung terlihat padat antrean malam tadi. Kepadatan terjadi di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, PT ASDP menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan serta memberlakukan sistem penundaan perjalanan di jalur arteri hingga masuk ke pelabuhan. Ya, sementara itu terdapat 1.150 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang membawa lebih dari 186.000 penumpang. 106.000 penumpang diantaranya adalah penumpang yang turun di Bandara Soekarno-Hatta. Selama periode arus balik hingga 18 April mendatang, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan melayani lebih dari 2 juta penumpang. Situasi arus balik 5 hari usai Lebaran di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat ramai lancar pemirsa. Volume kendaraan yang melintas sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kemarin. Ya pemirsa, puncak arus balik Lebaran di jalur selatan Jawa Barat sudah terjadi pada hari Minggu 14 April kemarin. Khususnya di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat sudah mengalami penurunan volume kendaraan di 2 arah ruas jalan, baik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan juga sebaliknya. Sementara itu, kepadatan ribuan pemudik sepeda motor dan mobil pribadi terjadi di Simpang 4 lampu merah jalur arteri Pantura, Palibadan, Cirebon, Senin malam. Kendaraan yang didominasi sepeda motor mengular sejauh 10 km hingga Panturan Pleret. Kendaraan pemudik yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung ini hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah di sepanjang jalur Pantura Cirebon. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan buka tutup secara manual di lampu merah.